Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di kultum kedua saya, yaitu yang berjudul tentang seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Apa kalian tahu, sebesar apapun iman kita, sekuat apapun ibadah kita, sebanyak apapun apa yang kalian lakukan untuk taat kepada Allah, itu tidak seberapa saat kalian taat kepada orang tua. Ingatlah, ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatullahu fi sakhatil walidai. Ridho Allah itu di dalamnya ridho orang tua, dan murka Allah itu juga ada di murka orang tua. Jadi jika kalian membuat orang tua kalian murka atau benci kepada kalian, maka Allah juga akan murka dan benci kepada kalian. Ingatlah kalian bagaimana pertaruhan seorang ibu saat melahirkan kalian. Dia menaruhkan nyawanya untuk melahirkan kalian di dunia. Tetapi saat kalian sudah lahir, malah kalian membuat hati orang tua kalian itu sakit hanya dengan ucapan. Kamu menangis di tengah malam, kamu ngompol dulu saat bayi. Apa orang tuamu marah? Apa orang tuamu bilang, kamu anak yang tidak sopan, mengompoliku dengan air kencingmu? Apa begitu? Tidak kan? Tetapi mengapa jika orang tua sudah sepuh, malah saat orang tua itu sudah tidak kuat, ia meminta tolong kepada kalian, malah kalian membentaknya? Apa itu balasan kalian kepada orang tua kalian? Apa kalian tahu hati orang tua kalian itu sakit hanya dengan omongan sampean itu? Orang tua bekerja keras siang dan malam hanya demi menghidupi kalian, tetapi kalian balas dengan perilaku yang tidak sepantasnya diterima oleh orang tua. Orang tua itu adalah orang yang pertama kali kita jumpai di dunia. Orang yang pertama kali mengajari kita di dunia itu orang tua. Jangan sampai kalian membuat hati mereka itu terluka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci seorang anak yang melukai hati orang tua. Apa kalian tahu? Ada sebuah hadis, yaitu di dalam kitab Al-Babul Hadis. Itu menjelaskan, jika ada seorang anak yang tangannya hampir ingin memukul orang tuanya, nanti di hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan tangannya dibelenggu di atas punggungnya dan ditidurkan. Bayangkan, apa tidak sakit kalian? Dilumpuhkan itu anaknya saat dibangunkan lagi di padang mahsyar. Dan ada juga seorang anak yang benar-benar memukul kedua orang tuanya, atau salah satunya, nanti di hari kiamat tangannya akan dipotong kedua-duanya, dan saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dengan dipukuli malaikat, dilempari batu oleh malaikat, sampai ia jatuh ke dalam lahan panas. Semurka itu Allah kepada anak yang berani-beraninya
untuk melukai orang tuanya. Padahal itu baru ingin memukul, apalagi yang memukul. Ada sebuah kisah. Saya ingin menceritakan kisah ini dengan kalian supaya kita bisa dapat hikmah dan ilmu bersama-sama, yaitu cerita tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa gitu ya. Itu ia sangat menyukai ibadah dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat akhir hidupnya yang menemui sakaratul maut, ia sangat susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Karena seorang ibu itu sangat membencinya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan kabar dari istri sahabat Nabi ini. Istrinya berkata, "Nabi, suamiku sedang sekarat untuk melewati sakaratul maut." Sang Nabi pun mengutus Bilal bin Rabah untuk ke rumahnya sahabatnya itu. Dan ia pun mengutus Bilal, pergilah kamu untuk menanyai atau mencari ibu dari sahabatku ini. Bilal pun berkata, "Kanjeng Nabi, sebenarnya dia ini masih mempunyai orang tua, yaitu ibu. Dan ibunya ini sudah sangat sepuh dan tidak kuat untuk melakukan apapun itu." Sang Nabi pun bicara, "Wahai Bilal, temuilah ibunya dan bicaralah. Wahai ibu sahabatku, apakah engkau masih kuat untuk pergi ke rumahku, rumah Nabi Muhammad?" Bilal pun pergi dan menemui ibu dari sahabatnya itu. Dia berkata, "Wahai ibunya sahabat Nabi, apakah engkau kuat untuk menemui Nabi Muhammad SAW?" Teman-teman, waktunya sudah habis. Besok lagi ya kita lanjutkan cerita tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyenangkan ini. Ada suatu hikmah. Hikmahnya adalah sebesar apapun taatmu kepada Allah, jika orang tuamu masih mempunyai rasa yang dendam kepadamu atau benci kepadamu, saat kamu menerima sakaratul maut, kamu tidak akan bisa mengucapkan istighfar atau ucapan la ilaha illallah dalam akhir hidupmu, karena ridallahu fi ridal walidaini, karena orang tuamu tidak meridhoinya, jadi Allah juga tidak meridhoinya. Jadi ingatlah kalian untuk membahagiakan orang tua kalian. Janganlah kalian membuat hati orang tua kalian itu terluka. Sebagai anak, kalian harus membalasnya dengan kebaikan yang sangat-sangat baik untuk mereka dalam akhir hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.